Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhan Faizul Anwar di kelas IT 4703 dengan NIM 103032300050. Nah, di sini saya akan mau menjelaskan apa itu konsep dasar basis data dan kelemahannya, pemrosesan file tradisionalnya, dan kelebihan pendekatan basis data. Nah, lalu di situ juga ada resiko menyertai dan database-nya. Ada seperti database life cycle. Nah, jadi sebelum saya jelaskan, kita akan masuk ke konsep dasar basis data. Apa sih konsep dasar basis data itu? Nah, konsep basis data itu adalah kumpulan data yang terorganisir dan struktur sehingga dapat diakses dan dikelola dan diperbarui dengan mudah. Basis data digunakan untuk menyimpan informasi dalam bentuk tabel yang terdiri dari baris dan kolom, dengan hubungan antara tabel yang dapat dikelola menggunakan sistem manajemen basis data atau kita sebut yaitu DBMS, Database Management System. Oke, di sini juga ada kelemahannya. Kelemahannya itu kelemahan pemrosesan file tradisional. Jadi sebelum ada sistem basis data disimpan dalam file terpisah. Nah, file based system ini, pendekatan ini memiliki beberapa kelemahan, diantaranya yaitu ada redundansi data. Data yang tidak sama dapat disimpan di berbagai file, menyebabkan duplikasi. Nah, lalu inkonsistensi data karena data dipublikasi perubahan pada satu file tidak selalu tercermin pada file lain. 3. Sulitnya akses data. Pengguna harus mengetahui lokasi dan format file untuk mengakses data. 4. Ketergantungan pemrograman terhadap data. Nah, perubahan pada struktur data dapat menyebabkan pemrograman yang digunakan file tersebut tidak bisa berjalan dengan modifikasi yang besar. Lalu 5. Keamanan lemah. Keamanan lemah yaitu sulit untuk mengontrol hak akses berjalan tanpa keamanan lemah itu sulit untuk mengontrol hak akses pengguna ke file tertentu. Nah, kelebihan pendekatan basis data nih, manfaatnya kelebihan pendekatan basis data itu ada reduksi, redundansi, dan inkonsistensi data. Data hanya disimpan sekali dalam database dan dapat digunakan oleh berbagai aplikasi. 2. Keamanan lebih baik. Nah, database memungkinkan kontrol akses berbasis peran, membatasi siapa yang bisa membaca atau menulis data tertentu. 3. Integritas data. Aturan dan batasan dapat diterapkan untuk memastikan data yang tersimpan valid dan akurat. 4. Akses data yang efisien. Data dapat diakses dengan cepat menggunakan query bahasa SQL. 5. Backup dan pemulihan. DBMS menyediakan mekanisme untuk pencadangan dan pemulihan data secara otomatis. Nah, di sini juga tadi kita sudah baca kelebihannya. Di sini ada resiko yang menyertai basis data. Nah, meskipun punya keunggulan, penggunaan basis data juga memiliki beberapa resiko nih. Nah, diantaranya yang pertama ada biaya awal yang tinggi. Nah, pembuatan dan pemeliharaan sistem basis data memerlukan biaya yang lebih tinggi dibandingkan sistem file tradisional. Nah, 2. Kompleksitas sistem basis data memerlukan tenaga ahli untuk mendesain, mengelola, dan mengoptimalkan sistem. 3. Kegagalan sistem. Jika terjadi crash pada DBMS, seluruh data yang tersimpan bisa dampak jika tidak ada backup yang memadai. Jadi kalau tidak ada backupan data dari data-data kita, data-data penting gitu ya, terus nggak ke backup, otomatis akan datanya hilang semua gitu. Nah, ancaman keamanan nih.
Data yang tersimpan dalam basis data menjadi target utama serangan cyber, sehingga perlu perlindungan yang kuat. Nah, kita di sini ada lagi nih namanya database lifecycle. Database lifecycle itu apa sih? Nah, database lifecycle adalah proses yang digunakan dalam pengembangan dan pemeliharaan basis data. Berikut tahapan utamanya. Nah, 1 ada perencanaan planning nih. Menentukan kebutuhan dan tujuan sistem basis data. 2 analisis kebutuhan, requirement analysis. Nah, apa itu? Yaitu adalah mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan pengguna. Nah, 3 perancangan desain. Nah, perancangan konseptual menggunakan model IRD. Apa tuh IRD? IRD itu apa sih? Entity Relationship Diagram. Nah, untuk menggambarkan hubungan antar data. 2 perancangan logis. Nah, mengonversi model konseptual ke dalam model basis data, misalnya table. Nah, 3 perancang fisik, menentukan cara penyimpan data di sistem penyimpanan. Nah, berikutnya ada implementasi. Implementation ini membangun basis data menggunakan sistem DBMS dan mengisi data awal. 5 adalah pengujian, testing. Nah, memastikan basis data berjalan sesuai dengan kebutuhan sebelum digunakan secara penuh. Nah, berikutnya adalah operasi dan pemeliharaan, operation atau maintenance atau memelihara gitu ya. Yaitu melakukan monitoring, backup, dan optimasi untuk memastikan performa dan keamanan database. Berikutnya ada migrasi atau pensiun atau migration of retirement. Jika sistem perlu diganti atau ditingkatkan, maka basis data lama harus diimigrasikan ke sistem baru atau dihentikan. Nah, tadi yang tadi saya bahas itu adalah yang tadi saya bilang, mulai dari konsep dasar basis data, kelemahannya dan kelebihannya, resikonya, dan apa sih itu database lifecycle gitu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trying to protect your soul.